Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, Pagi. baik. Yang saya hormati seluruh peserta FGD, proyeksi KAS dan RPD, dan kemungkinan akan ditambahkan dengan menyangkut TKDN ya, yaitu tingkat kandungan dalam negeri yang semuanya itu akan dilakukan di aplikasi Sakti ya. Kemudian tentunya yang saya hormati panitia dari KPPN Kupang sehingga bisa terselenggaranya FGD pada pagi hari ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, dan salam Pancasila ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita pertama-tama harus memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya sehingga FGD, proyeksi KAS dan RPD serta untuk perekaman informasi TKDN dapat diselenggarakan pada pagi hari ini secara virtual, dan tentunya kami berterima kasih Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan FGD pada pagi hari ini ya, walaupun sifatnya agak mendadak begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait FGD ini perlu segera kami sampaikan ya, karena batasan terkait penyampaian penginputan di aplikasi Sakti ini juga harus segera dilakukan ya. Baik ya, pertama mungkin saya perlu sampaikan yang melatar belakangi kami mengadakan FGD ini bahwa dari kantor pusat kami telah terbit petunjuk teknis ya berkaitan dengan proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD atau rencana penarikan dana, dan juga pertama tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN pada aplikasi Sakti ya. Secara garis besarnya Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk proyeksi ya pelaksanaan pengeluaran bulanan dan RPD itu Satker harus menyusun proyeksi pengeluaran bulan November dan Desember 2022 ini. Itu paling lambat tanggal 5 November di 2022 pada aplikasi Sakti ya. Sekarang ini sudah tanggal berapa ya Bapak Ibu? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 November ya. Jadi paling lambat besok Bapak Ibu sudah harus menginput ya proyeksi pengeluaran bulan November dan Desember 2022. Nah, dalam penginputan itu proyeksi pengeluaran bulanan ya itu dapat diupdate ya tanggal 10 sampai dengan 15 November bisa dilakukan update tanggal 1 sampai dengan 5 Desember 2022 serta dilakukan tanggal 10 sampai dengan 15 Desember 2022. Jadi Satker harus menyusun RPD harian secara otomatis dan mempunyai jatuh tempo 5 hari kerja setelah tanggal itu sebetulnya sudah otomatis di aplikasi Sakti ya. Jatuh tempo dapat dimutakhirkan berdasarkan
tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM menjadi 2 hari kerja setelah tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM. Nah, bagaimana peran BPN? Kami harus memastikan bahwa Satker itu melakukan update realisasi melalui aplikasi Sakti pada menu catat atau upload SP2D. Kemudian kami juga harus proyeksi pengeluaran untuk bulan November dan Desember berdasarkan kebutuhan real di masing satuan kerja. Ya, itu paling lambat tanggal 5 November 2022. Kemudian juga kami harus memonitor dan melakukan pembinaan pada satuan kerja. Ya, makanya kami mengadakan FGD ini. Itu kalau memang masih belum paham, silakan untuk mengkontak dari CSO ya, KPPN Kupang, atau mungkin ke saudara Kukuh nanti ya sebagai narasumber. Kemudian ini kami harus mendorong satuan kerja untuk segera mengirimkan SPP SPM yang belum terbit SP2D-nya. Dengan memprioritaskan penyelesaian SPM pada nama. Dan yang terakhir kami harus memastikan satuan kerja usaha SPP dilakukan penolakan. Ya, ini yang secara garis besar kami sampaikan pada pembukaan, ya, sebagai prolog begitu terkait juknis pelaksanaan proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian. Ya, nanti akan disampaikan oleh narasumber secara detailnya ya, mungkin bisa praktek langsung gitu ya. Ditambahkan pula ya, masih di aplikasi Sakti juga untuk perekaman informasi tingkat kandungan dalam negeri atau istilahnya TKDN ya. Secara singkatnya ini sesuai dengan instruksi Presiden ya nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi ya dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, ini sudah diakomodir, juknisnya juga di aplikasi. Nah, informasi secara garis besarnya yang bisa direkam pada aplikasi Sakti terkait TKDN ini ada 3. Ya. Pertama, informasi persentase TKDN-nya. Ya. Kemudian yang kedua, informasi klaster TKDN-nya. Ada 3 klaster di sana, apakah TKDN-nya atau produk dalam negeri atau produk impor. Ya. Dan yang ketiga adalah klasifikasi baku komoditas Indonesia. Jadi itu semua pada dasarnya sudah ada di dalam menu di aplikasi Sakti ya. Paling tidak narasumber dalam hal ini Mas Kukuh bisa menyampaikan bahwa dalam Sakti itu sudah satu ya. Jadi ada pengembangan terkait hal ini misalnya terkait pengeluaran bulanan maupun RPD dan TKDN ini sudah tertampung dalam Sakti tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu yang secara simbolis ya yang dapat saya sampaikan secara garis besarnya, nanti detailnya akan disampaikan oleh narasumber pada kesempatan ini. Juga kami menyampaikan tentunya harapan untuk dari setiap satuan kerja
bisa melakukan feedback ya, apa yang nanti disampaikan kalau tidak mengerti, sharing begitu pada virtual ini, sehingga Satker dalam hal ini bisa betul-betul paham ketika memahami juknis dari terutama masalah proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD ini. Ya, supaya nanti tidak tertolak begitu terutama ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pelaksanaan FGD ini bisa bermanfaat ya dan lebih efektif. Tentunya saya sekali lagi berterima kasih pada kesempatan ini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan FGD ini secara virtual. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, dan salam Pancasila. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Bagus atas sambutannya sekaligus membuka acara FGD kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke penyampaian materi, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran pada link yang sudah kami sediakan di kolom chat. Selanjutnya, materi terkait RPD harian akan disampaikan oleh Pak Kuku sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kepada Pak Kuku, disilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi kita yang pertama, saya izin share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan kas sesuai dengan Per 8 PB tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran atau LLAT tahun 2022. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di grup atau sudah dibahas sedikit oleh Pak Bagus tadi, satuan kerja pada bulan November dan Desember ini atau pada akhir tahun anggaran ini perlu melakukan perencanaan kas ya pada aplikasi Sakti. Nah, perencanaan kas itu di aplikasi Sakti terbagi jadi dua ya Bapak Ibu. Jadi ada proyeksi bulanan dan RPD harian gitu. Jadi ada dua. Untuk proyeksi bulanan ini digunakan untuk memproyeksikan keperluan kas pada bulan November dan Desember. Jadi dari kantor pusat kami memerlukan data berapa keperluan kas pada masing-masing satker pada bulan November dan Desember. Tapi proyeksi bulanan ini tidak mempengaruhi jumlah transaksi pada satker ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan proyeksinya kelebihan atau ada kurang, itu tidak akan membatasi jumlah transaksi yang Bapak Ibu ajukan gitu ya. Jadi ini konsepnya tidak sama seperti pada halaman 3 DIPA. Jadi di sini cuma semacam proyeksi saja untuk menginput angka saja. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan IKPA maupun pada validasi transaksi ketika pengajuan gitu ya. Jadi untuk proyeksi bulanan ini nanti Bapak Ibu diwajibkan mengisi proyeksi pada bulan November dan Desember untuk kebutuhan kas ya. Jadi masing-masing bulan nanti Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi keperluan kasnya. Nah, untuk RPD harian ini mungkin beberapa operator sudah ini ya melihat untuk di halaman SPM ada tanggal jatuh tempo gitu ya. Jadi itu tuh indikator adanya RPD harian. Jadi pada bulan November dan Desember ini semua SPM akan muncul jatuh tempo untuk beberapa SPM kecuali yang jatuh temponya segera seperti untuk belanja pegawai akun 51, UPT-UP, pembayaran honor dan pengesahan semacam itu ya.
dan juga gaji PPNPN juga termasuk. Jadi kalau Bapak Ibu mencetak SPM selain jenis SPM tadi, selain gaji, selain UPT-UP, selain PPNPN, itu nanti akan muncul hari jatuh tempo pada halaman SPM ya. Jadi mungkin muncul 4 hari atau 2 hari atau 5 hari gitu. Nanti akan ada muncul jumlah hari jatuh tempo gitu. Nah, ini tuh gunanya untuk memproyeksikan kebutuhan kas harian pada satuan kerja. Jadi untuk memenuhi kas pada akhir tahun perlu adanya semacam perencanaan kas setiap hari untuk memastikan ketersediaan kas pada rekening kas umum negara seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi di aplikasi Sakti sekarang ada 2 perencanaan kas ya, untuk yang bulanan dan untuk yang harian. Nah, ini yang pertama kita bahas yang bulanan ya. Jadi nanti Bapak Ibu pada aplikasi Sakti bisa mengisikan proyeksi kas untuk masing-masing jenis belanja untuk setiap bulan ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuka Saktinya, nanti saya praktikkan. Nah, jadi nanti untuk proyeksi bulanan, nanti Bapak Ibu mengisi untuk bulan November dan Desember ya. Nanti di November dan Desember nanti Bapak Ibu silakan untuk mengisikan proyeksi kas untuk masing-masing jenis belanja. Jadi nanti misalnya untuk akun 51, untuk kebutuhan gaji, misal Bapak Ibu pada bulan November membutuhkan uang senilai misal 100 juta gitu ya. Kemudian untuk belanja barang, misal membutuhkan sekitar 100 juta juga, kemudian untuk 53 sekitar 50 juta gitu. Untuk belanja lainnya mungkin tidak ada. Jadi nanti pada bulan November Bapak Ibu membutuhkan kas senilai 250 juta gitu ya. Nah, untuk nilai ini merupakan nilai bruto ya Bapak Ibu. Jadi termasuk dengan nilai-nilai pajak dan potongan lainnya. Jadi nilai bruto yang akan dicairkan pada SPM gitu ya. Jadi untuk nilai-nilai ini nanti dipastikan nilainya bruto dan dipastikan untuk akun-akunnya sudah terisi semua ya, akun 51, 52, dan 53 gitu. Nah, kalau misal Bapak Ibu tidak ada akun 53 atau mungkin ada yang tidak ada pencairan gitu, nanti bisa diisikan 0 ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pengisiannya itu tidak harus ada angkanya. Jadi mungkin ketika tidak punya belanja modal pada bulan November atau Desember, nanti bisa diisikan 0 saja gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk realisasi ini akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu sudah melewati bulan November ya. Nanti realisasinya akan muncul secara otomatis. Nah, apa sih implikasinya pengisian proyeksi ini kepada SPM? Di sini tidak ada ininya ya, tidak ada implikasinya untuk pembatasan transaksi. Jadi nanti Bapak Ibu tetap bisa mengajukan transaksi walaupun proyeksinya sudah habis ya atau sudah minus gitu. Misal proyeksinya cuma dianggarkan 200 juta di sini. Tetapi Bapak Ibu mengajukan SPM senilai misal 210 juta. Nah, ini tidak apa-apa, nanti tetap bisa mengajukan SPM seperti biasa. Nah, untuk Desember juga sama, nanti tetap diajukan proyeksi untuk masing-masing akun belanja. Terus prinsipnya sama, misal di sini 150 juta, di sini 200 juta misal ya. Nah, nanti nilainya di sini 350 juta. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Bapak Ibu hanya mengisikan angkanya saja untuk masing-masing jenis belanja di aplikasi Sakti. Untuk pengisiannya ini kemarin dari informasi kantor pusat dibuka sampai tanggal 7 ya, tanggal 7. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengisi jumlah kas sampai hari Senin berarti ya. Hari Senin untuk diisikan terakhir pengisian proyeksi kas gitu ya. Jadi agar segera diisi nanti sampai hari Senin gitu. Nanti bulan berikutnya batasnya tanggal 5 gitu ya. Karena ini November baru pertama kali diajukan, jadi ada relaksasi untuk pengisian sampai tanggal 7 seperti itu. Untuk proyeksi bulanan saya kira cukup seperti itu ya, secara garis besarnya seperti itu. Cuma pengisian proyeksi kas yang akan dicairkan.
Kemudian ini untuk RPD harian ya. Jadi setiap Bapak Ibu mengajukan SPP atau SPM itu akan terbentuk RPD secara otomatis di Sakti. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir harus membuat RPD harian setiap hari karena RPD hari ini sudah terotomatis di aplikasi Sakti ya. Nah, untuk titik pembuatan RPD-nya ini ada 2. Yang pertama ketika Bapak Ibu melakukan OTP SPP di PPK. Jadi ketika PPK menginput OTP, nanti akan terbentuk RPD selama 5 hari kerja setelah SPP itu di OTP. Jadi misal Bapak Ibu melakukan OTP SPP pada mungkin kita cocokkan hari ini ya, hari Jumat tanggal 4 November. Jadi nanti akan terbentuk RPD dengan jatuh temponya 5 hari kerja. Berarti tanggal 4 11 ya. Ya, nanti akan terbentuk RPD dengan jatuh tempo tanggal 11 gitu ya. Jadi untuk setiap kali Bapak Ibu OTP SPP di PPK, nanti akan terbentuk RPD dengan jangka waktu 5 hari kerja ya setelah OTP di SPP. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan OTP validasi SPM di PPSPM, saya ulangi, validasi SPM ya, bukan OTP. Ketika validasi atau setuju SPM itu untuk RPD-nya ini akan membentuk ulang selama 2 hari kerja. Jadi misal di sini Bapak Ibu mengajukan OTP SPP tanggal 4, kemudian tanggal 4 juga langsung divalidasi, 4 validasi ya. Nah, ini akan memajukan jatuh tempo menjadi 2 hari kerja. Jadi untuk jatuh tempo RPD yang semula tanggal 14, ini nanti akan berubah menjadi 2 hari kerja, menjadi tanggal 8 ya. Nanti berubah menjadi tanggal 8 gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan SPP itu 5 hari, nanti ketika validasi SPM itu jadi 2 hari gitu ya. Nah, selama 2 hari ini SPM itu sudah harus diajukan ke KPPN ya Bapak Ibu. Jadi selama jangka waktu tanggal 4 sampai tanggal 7 itu Bapak Ibu sudah harus mengajukan SPM ke KPPN dan statusnya harus sudah diterima gitu ya. Kalau nanti apabila ada penolakan sampai tanggal 7, nanti mohon Bapak Ibu untuk membatalkan SPP tersebut dan membuat SPM dengan nomor baru ya Bapak Ibu. Karena untuk RPD ini nanti ketika tidak ada SPM yang masuk atau tidak jadi realisasi, nanti akan membentuk deviasi seperti itu ya. Jadi pastikan ketika RPD-nya sudah terbentuk 2 hari kerja, untuk H-1 Bapak Ibu memastikan SPM-nya sudah diterima di KPPN dan sudah divalidasi gitu ya. Sudah statusnya sudah SP2D itu. Nah, hal ini akan membuat mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa SP2D saya sudah terbit tapi uangnya belum cair. Nah, di sini merupakan implikasi dari ini ya, dari RPD-nya. Jadi misal dalam kasus ini Bapak Ibu validasi SPM tanggal 4, kemudian SP2D-nya terbit juga pada hari yang sama, tanggal 4 November ya. Nah, nanti uangnya masuk itu akan tetap tanggal 8 gitu ya Bapak Ibu. Walaupun SP2D-nya terbit tanggal 4, nanti uangnya akan masuk tanggal 8 sesuai dengan tanggal jatuh tempo RPD tersebut. Jadi mungkin apabila Bapak Ibu sudah melihat status SPM-nya sudah SP2D tapi uangnya belum masuk ke rekening, nanti bisa dicek untuk tanggal jatuh temponya di Monsakti gitu ya. Sesuai dengan RPD-nya, jadi ketika SP2D-nya terbit tanggal 4, nanti uangnya akan masuk pada tanggal 8 gitu ya. Jadi hal ini akan berlaku sampai akhir tahun. Jadi selama November dan Desember nanti untuk SPM yang di luar pengecualian tadi itu akan terbentuk RPD semua gitu ya. Jadi untuk SPM gaji, UP, PPNPN, pengesahan itu tidak ada RPD seperti ini. Jadi jangan khawatir untuk SPM yang selain yang ada RPD-nya itu nanti akan jatuh temponya segera seperti biasa. Jadi yang ada RPD-nya ini untuk SPM yang di luar tadi ya, untuk belanja gaji, UP, pengesahan gitu. Kemudian selanjutnya ini contoh kasusnya ya. SPM direkam lebih cepat dari jatuh tempo SPP. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ketika Bapak Ibu membuat SPP di sini ya, tanggal 1 membuat SPP. Nah, kemudian dilakukan OTP. Nah, ketika OTP ini kan membentuk RPD dalam waktu 5 hari kerja gitu ya.
Jadi 5 hari kerja, jadi nanti jatuh tempo RPD-nya pada tanggal 8. RPD 1. Nah, nanti RPD yang pertama akan jatuh tempo pada tanggal 8. Kemudian pada tanggal 2, Bapak Ibu melakukan validasi SPM. Sini validasi. Nah, karena adanya validasi ini, maka RPD-nya akan lebih cepat ya, menjadi 2 hari kerja. Jadi di sini yang semula tanggal 8, maka RPD-nya bergeser menjadi tanggal 4. Sini RPD 2. Nah, dalam jangka waktu tanggal 2 sama 4 ini, nanti Bapak Ibu pastikan SPM-nya sudah diterima dan tidak ada penolakan ya Bapak Ibu. Untuk tanggal 2 dan 3 ini. Dan ketika nanti terbit SP2D antara tanggal 2 atau tanggal 3, nanti uangnya akan masuk pada tanggal 4 ya, tetap sesuai dengan jatuh tempo. Jelasnya seperti itu. Nah, untuk kasus kedua apabila SPM-nya direkam H-1 pada jatuh tempo, ini kasus kedua ya. Nah, jadi contohnya ketika Bapak Ibu membuat SPP di sini dan melakukan OTP pada tanggal 1, tanggal 1 ya OTP, kan berarti RPD-nya 5 hari ya. 5 hari pada tanggal 8, ini RPD 1. Nah, tetapi Bapak Ibu melakukan validasi SPM-nya tuh pada hari Senin di sini. Di sini validasi. Nah, maka RPD-nya itu akan tetap seperti RPD SPP ya. Jadi di sini tidak menjadi 2 hari, tetapi akan mengikuti RPD yang ketika OTP SPP yang 5 hari itu. Jadi ketika validasinya H-1 jatuh tempo, maka RPD-nya akan tetap mengikuti RPD awal. Jadi nanti pada tanggal 7 atau 8 itu ketika SP2D, maka uangnya akan masuk tanggal 8. Kemudian untuk kasus ketiga, SPM-nya itu direkam pada hari jatuh tempo gitu ya. Jadi ketika seperti tadi OTP pada PPK pada tanggal 1, kemudian RPD awalnya adalah tanggal 8. Kemudian pada tanggal 8 itu juga Bapak Ibu baru melakukan validasi SPM. Jadi nanti ketika melakukan validasi SPM pada tanggal 8 ini, RPD-nya itu akan mundur menjadi tanggal 10 sesuai dengan 2 hari kerja setelah setuju SPM. Jadi pengecualinya itu hanya tadi yang H-1 saja. Jadi kalau H-1 itu nanti jatuh temponya tetap sama seperti RPD awal yang 5 hari. Tapi ketika Bapak Ibu setuju SPM-nya pada tanggal jatuh tempo RPD awal, maka di sini untuk jatuh tempo yang baru itu akan terbentuk 2 hari setelahnya. Jadi di sini ada RPD 2. Itu. Kemudian yang keempat, untuk SPM-nya itu direkam setelah hari jatuh tempo. Jadi misal Bapak Ibu melakukan OTP PPK di sini, OTP PPK membentuk RPD pada tanggal 8 ya. Nah, tapi baru dilakukan setuju SPM pada tanggal 9 di sini validasi. Nah, di sini akan membentuk 2 RPD ya. Karena RPD yang satu itu tidak tergeser, di sini RPD 1, sedangkan Ibu baru validasi SPM setelah tanggal jatuh tempo. Jadi di sini akan membentuk RPD kedua. Nah, ini yang tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melakukan validasi, pastikan masa jangka waktunya itu masih berlaku sebelum jatuh tempo. Jadi setuju SPM itu sebisa mungkin secepatnya setelah OTP PPK seperti itu ya, agar tidak terbentuk deviasi. Kemudian untuk SPM yang mengalami penolakan juga nanti untuk segera dilakukan perbaikan dan pengiriman ulang ya, agar jatuh temponya tidak terlewat. Ini untuk kasus yang penolakan SPM ya. Jadi di sini OTP tetap tanggal 1 tadi, OTP SPP ya. Tanggal 1, berarti RPD awalnya kan tanggal 8 di sini ya. RPD 1 tanggal 8. Nah, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 ini ada validasi. Berarti kan di sini validasi RPD-nya akan update menjadi 2 hari ya. Di sini ada RPD 2. Nah, tetapi pada hari Rabu itu tanggal 2 itu juga ada penolakan. Ini ditolak ya.
Jadi Bapak Ibu harus segera melakukan perbaikan pada hari Rabu atau hari Kamisnya, dan pastikan sudah di sudah SP2D ya statusnya, atau sudah download ADK. Misalnya kalau sudah download ADK, biasanya tinggal tunggu SP2D aja. Ini harus segera diajukan perbaikan. Nah, atas perbaikan ini nanti RPD-nya akan tetap sesuai jatuh tempo awal ya, yang RPD 2 ini. Jadi nanti walaupun ada perbaikan, RPD-nya tidak akan geser, tetap mengikuti jatuh tempo pada SPM. Mungkin untuk garis besar mungkin seperti itu ya. Setelah ini akan saya praktikkan untuk yang pengisian proyeksi bulanan ya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu untuk pengisian proyeksi bulanan ini nanti buka aplikasi Sakti pada modul pembayaran ya. Modul pembayaran di RUH pembayaran. Jadi di sini ada menu proyeksi belanja bulanan. Nah, nanti Bapak Ibu nanti pastikan di sini datanya sudah ada ya di sini untuk pagu total dan realisasi sampai dengan bulan sebelumnya. Ini karena belum dideploy dari server pusat ya. Oh, seperti ya. Nah, ini untuk jenis-jenis belanja nanti Bapak Ibu silakan isi per jenis belanja ya. Misal 51, 52, atau 53 gitu. Nanti langsung diisikan aja di sini untuk proyeksinya. Misal November Bapak Ibu akan mencairkan sebesar 200 juta gitu. Nah, terus kemudian pada Desember nanti akan mencairkan sebesar 300 juta. Nah, nanti tinggal diklik simpan aja. Klik simpan, nanti setelah disimpan tinggal ke jenis belanja lainnya gitu ya. Ke jenis belanja lainnya. Sini misal untuk belanja 52 besar. Kemudian untuk jenis belanja ketiga 53 ini ya. Nah, ini tinggal disimpan aja Bapak Ibu. Oh iya, nanti dipastikan pagunya untuk realisasi pagu total realisasi sama dengan proyeksinya ya. Karena saya pakai angka dummy jadi angkanya tidak sesuai. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan pengisian di sini untuk pagu total dikurangi realisasi itu harus sama dengan total proyeksi kas yang ada di masing-masing jenis belanja ini. Jadi untuk kasus di sini misal pagu totalnya 5M, kemudian realisasi sampai Oktober berarti ini, Oktober 4M, berarti untuk November dan Desember totalnya itu harus 1M gitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk dipastikan masing-masing bisa pagu belanja 51, 52 maupun 53-nya gitu ya. Ini sudah ada informasinya. Pagu 51, 52 sama 53 gitu ya. Ini proyeksinya sebesar 2M untuk masing-masing ya, pagu belanja realisasi siapa. Ini untuk 51 selama setahun, misalnya 364 juta. Jadi ini yang harus dibagi di November dan Desember. Mungkin ketika di sini 200 juta, di sini harusnya 164 164 574 4 gitu ya. Kemudian untuk 52 di sini 605 ya. Berarti di sini kita isikan 305 31. Nah, kemudian untuk yang 53 di sini sisanya 187 ya.
Nah, nanti ketika sudah berhasil terisi, nanti akan muncul notifikasi sebagai berikut ya. Jadi untuk pengisian proyeksi bulannya cuma seperti ini aja. Pastikan nanti Bapak Ibu mengisikan untuk masing-masing jenis belanja ya, kemudian klik simpan. Seperti itu. Mungkin untuk yang terkait proyeksi bulanan mungkin ada pertanyaan sih. Yang proyeksi bulanan dulu ya. Mungkin saya lanjut materi lagi sedikit ya. Nanti Bapak Ibu ketika sudah mengisikan proyeksi bulanan nanti bisa melakukan monitoring ya di aplikasi Monsakti. Sini nanti di Monsakti buka di modul pembayaran ya Bapak Ibu. Di monitoring proyeksi bulanan. Nanti ketika ada satker yang belum mengisikan nanti mungkin akan kami beritahukan untuk segera mengisi ya karena tanggal 7 sudah ditutup. Jadi mungkin pada tanggal 7 pagi nanti sudah kami beritahukan di grup untuk melakukan pengisian proyeksi kas ya. Jadi ini untuk masing-masing satuan kerja untuk jenis belanjanya nanti untuk data proyeksinya akan muncul di sini. Jadi karena belum ada yang mengisi, jadi nanti di sini masih strip gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi dan klik simpan di aplikasi Sakus. Kemudian untuk RPD harian tadi di sini juga ada menu monitoring daftar tagihan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah diajukan OTP atau validasi SPM nanti akan terlihat di sini. Jadi nanti ketika H-1 jatuh tempo mungkin akan kami beritahukan ke Satker untuk konfirmasi ya apakah SPM-nya mau diajukan atau tidak gitu ya. Karena di sini untuk statusnya untuk misal tanggal 4 November ini harus ada KSPM ya. Karena jatuh tempo yang tanggal 4 statusnya harus ada KSPM. Kalau misal tanggal 4 ini statusnya masih 7 SPP atau mungkin baru cetak SPM itu mungkin nanti akan kami konfirmasi apakah akan jadi pengajuan atau tidak. Karena batas pengajuan SP2D itu hanya sampai jam 12 ya. Jadi nanti ketika pagi belum mengajukan nanti akan kami sampaikan untuk dilakukan pembatalan. Mungkin dari KPP nanti akan memonitoring untuk SPM yang belum diajukan sampai tanggal 1 September. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin apa tidak paham ini? Izin Mas. Silakan Pak. Ya. Izin bertanya Mas dari PSDKP Mas Kuku. Pak, silakan. Nah, jadi gini Mas, tadi kan Mas Kuku jelaskan bahwa validasi PPK kan akan terbentuk RPD. Ini akan memastikan kembali Mas supaya kita bisa sampaikan ke pihak ketiga bahwa selama ini kan kalau sudah SP2D kan paling menghitung jam. Oh iya. Dan ini hanya berlaku di bulan Desember Mas, konfirmasi kembali. Iya, jadi Oke. ketika ya, Ya, Pak, itu yang pertama Mas. Oh, ya. Ya, ada kedua Mas. Kan gini Mas, kalau yang setahu saya aturan itu SPP kan 2 hari harusnya kan validasi SPM. Tadi Mas jelaskan kan bisa sampai kayak simulasi tadi kan tanggal 1 terus validasi persetujuan SPM-nya bisa tanggal 7 ya Mas. Berarti tidak masalah lagi. Jadi aturan yang 2 hari bisa dilangkahi oleh LLAT sekarang ya Mas. Ini untuk konfirmasi saja Mas.
Itu yang kedua, Mas. Ya, ada lagi Pak. Yang ketiga, maaf. Yang ketiga, Mas, tadi Mas sudah jelaskan SOP di kami takutnya kan terlambat. Jadi kita merubah terus SPP supaya kan SPM-nya bisa divalidasi kalau terlambat kan, Mas. Jadi kita merubah SPP. Batasnya itu berarti kita tetap memakai acuan LLAT, kayak LS kwitansinya kapan. Jadi kalau terlambat itu yang memang kita nggak bisa lagi ya, Mas. Nggak bisa lagi bahwa LS kwitansi batas tanggal LS non kontraktual kayak batas tanggal 16 Desember, berarti itu nggak bisa lagi ya, Mas. Ya, saya jawab satu persatu dulu ya Pak. Oh, sebenarnya masih 4, Mas. Atau silakan dijawab dulu. Silakan. Ya, untuk yang pertama tadi untuk ini ya SPP yang 5 hari tadi. Bukan valid. Oh, titik terjadinya RPD. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan OTP PPK atau validasi SPM tadi ya titiknya ya. Ketika OTP PPK itu 5 hari RPD-nya. Ketika validasi SPM itu 2 hari gitu ya. Jadi ketika jadi ada 2 Pak, ada 2 ketika SPP sama SPM. Nah, SPP itu ketika OTP, SPM itu ketika validasi. Nah, jatuh temponya itu kan untuk SPP itu 5 hari, untuk SPM-nya itu 2 hari tadi ya. Nah, nanti ketika setelah SP2D itu, SP2D terbit, SP2D terbit tanggal 7 nih, misal tanggal 7 sudah terbit SP2D, tapi karena jatuh temponya tanggal 8 atau tanggal 9, maka uangnya akan masuk tetap pada tanggal jatuh tempo Pak, bukan sesuai tanggal SP2D gitu Pak. Selama ini ketika pagi hari udah SP2D berarti bentar lagi udah masuk uangnya gitu. Tapi karena ada aturan ini untuk akhir tahun ini RPD itu jadi uangnya akan masuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dan untuk yang terkait ini ya masa berlaku SPP sama SPM. Jadi untuk SPP itu aturannya kan 5 hari kerja ya Pak, umurnya untuk SPP. Jadi selama 5 hari kerja itu SPP-nya tuh sudah harus diajukan ke KPPN. Jadi umurnya tuh hanya 5 hari aja. Jadi untuk SPM juga ada umurnya 2 hari kerja gitu Pak. Jadi misal Bapak SPP ini tanggal 1 tadi ya, misalnya tanggal 1. Jadi antara Senin sampai Jumat itu masih bisa dilakukan validasi Pak, karena umurnya itu 5 hari sampai hari Senin berikutnya. Gitu. Untuk SPM juga 2 hari kerja ya, ketika mungkin validasinya Senin nih tanggal 7, berarti SPM-nya itu masih akan berlaku sampai hari Rebo gitu Pak. Jadi tanggal 7, 8, 9 itu masih berlaku SPM gitu Pak. Siap. Terus tadi yang ketiga diulangi Pak. Ini Mas. Jadi kan gini Mas. Saya mikirnya tuh kan saya agak senang nih Mas. Ternyata kita tidak manual. PD-nya. Berarti pemahaman saya nih Mas, mohon dikoreksi. Berarti kita batas waktu kita tetap pakai LLAT yang kayak gini Mas, LS non kontraktual kan batas tanggal 16 Desember. Kalau nggak salah, non kontraktual. Berarti kan kita pakai acuan itu, sampelnya kita ajukan, oh terlambat, terus kita tinggal rubah SPP aja supaya memperpanjang, tapi batas paling akhir itu di 16 ya Mas. Jadi kita pakai acuan tetap LLAT yang tanggal ya. Atau gimana Mas? Kan siapa tahu kita salah banyak Mas. Kalau terkait tanggal itu intinya di pengajuan ya Pak, pengajuan ke KPPN. Jadi ketika Bapak Ibu buat SPM, misal ada batasnya nih, misal batasnya tanggal 16 tadi ya. Jadi sampai dengan tanggal 16 itu sudah harus diajukan ke KPPN gitu Pak. Jadi untuk yang SPM yang ada batasnya itu sebisa mungkin sebelum tanggalnya itu sudah harus diajukan ya Pak. Jadi biar nanti ketika ada penolakan nanti tinggal dilampirkan saja penolakannya Pak. Gitu. Jadi batas-batas itu pastikan sudah diajukan ya. Ini terkait batas tapi tidak ada hubungan dengan RPD Pak. Ini RPD kan hanya pencairan uangnya aja, sedangkan batas itu batas penyampaian SPM-nya. Gitu. Jadi terpisah ya antara batas-batas tanggal dengan RPD. Jadi tidak akan mengganggu batas-batasnya ya. Jadi RPD itu hanya menentukan kapan uangnya cair ke rekening gitu Pak intinya. Ya. Mas yang terakhir Mas, maaf. Ya. Tadi kan Mas jelaskan bahwa ini RPD ini tidak mempengaruhi SPM, GUP dan 51, UP, TUP dan 51.
Tapi diproyeksikan kami tetap sampaikan kan seluruh anggaran kan Mas. Itu tetap. Oke, berarti kan kalau SPM UP, apakah dia cairnya normal atau tidak Mas? Karena Kalau tidak terbentuk RPD ya Mas ya? kalau UP langsung Pak, ketika SPDD hari ini Oke. nanti uangnya juga segera masuk. Siap, siap. Mungkin itu aja Mas, cukup untuk sementara. Ya. Oke. Izin Mas. Silakan Pak. Izin Pak dari Biro Ops Polda NTT, izin bertanya Pak. Mengenai yang pertama mengenai penginputan di Sakti, kalau kami Satker Biro Ops untuk belanja pegawai sudah minus Pak. Nah, dalam penginputannya kita harus patokan sama realisasi. Misal kalau realisasinya sudah minus, solusinya gimana Pak untuk penginputannya untuk mata belanja 51? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, mengenai batas waktu pengajuan RPD seperti yang diinformasikan oleh Bapak bahwa tanggal 7 Pak. Proyeksi kas ya Pak, bukan RPD. Oh iya siap. Proyeksi kas. Nah, tanggal 7. Nah, ini ingin kami tanyakan, kalau kami ajukan anggarannya setelah tanggal 7, dia punya perhitungan tanggalnya ya Pak, kalau UP itu 5 hari ya Pak ya? Maksudnya gimana? Mungkin bisa dibedakan antara proyeksi kas sama RPD Pak. Proyeksi kas kan itu cuma yang tadi yang bulanan ya, cuma input kebutuhan kas bulanan aja. Yang RPD itu tadi yang kapan uangnya masuk ke rekening gitu ya. Mungkin bisa diperjelas Pak. Oke Pak, mungkin yang pertanyaan yang pertama saja Pak, itu yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak. Iya, jadi Bapak Ibu yang akun di masjidnya sudah minus ya, nanti untuk proyeksi kas tetap bisa mengisikan senilai kebutuhan kasnya gitu ya. Karena akun di masjid itu memang pada dasarnya boleh minus ya. Jadi ketika mungkin anggarannya sekarang sudah minus, nanti pada bulan November dan Desember nanti diisikan sesuai kebutuhan kasnya gitu. Nanti dicoba dulu Pak, nanti ketika ada mungkin tolakan atau informasi dari Sakti nanti bisa disampaikan ke saya. Kemarin informasi dari pusat sih seperti itu untuk belanja-belanja yang sudah minus khususnya 51 ya, itu masih bisa diisikan untuk proyeksi kas pada bulan November dan Desember. Seperti itu Pak. Jadi Ya Pak, normal terima kasih saja Pak. Iya. Ya, makasih banyak Pak. Ini ada pertanyaan dari RRI ya. Proyeksi kas dibuat untuk semua anggaran atau hanya ini untuk semua anggaran ya. Jadi ini kan proyeksi kas itu kebutuhan anggaran selama 1 bulan ya. Jadi diisikan mau nilainya misal 1 juta atau di atas 100 juta itu sama aja. Jadi total kebutuhan kas selama 1 bulan ya Bapak Ibu. Jadi November mungkin kebutuhannya hanya 50 juta ya diisikan 50 juta. Kalau misal 200 juta ya diisikan 200 juta. Jadi kebutuhan kas selama 1 bulan sih. Izin Pak Kukuh, izin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya terkait dengan pengisian proyeksi belanja bulanan. Kalau saya di sini ada kelebihan belanja pegawai untuk khusus belanja pegawai itu ada kelebihan belanja. Untuk pengisian proyeksinya, apakah bulan November itu saya sesuaikan saja dengan kebutuhan, sisanya semua walaupun nanti akan ditarik ke pusat, saya isikan di bulan Desember atau bagaimana Pak? Kalau kebutuhan sebisa mungkin sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kebutuhan di Satker gitu ya. Tapi secara aplikasi mungkin tadi ada penolakan ketika masih ada sisa, tapi sudah dicoba belum Ibu? Sudah dicoba Pak, nanti tidak bisa karena sisa pagunya kurang dari yang kebutuhan yang saya isi. Oh, baik. Mungkin nanti bisa diisi sesuai sisanya aja dulu Ibu. Nanti ketika sudah ada revisi, mungkin nanti bisa dilakukan perubahan data Ibu. Itu nanti untuk proyeksi ini masih bisa diubah nanti. Jadi ketika
Untuk sementara saya sesuaikan November sesuai kebutuhan, sisanya saya taruh ke Desember. Setelah nanti ada revisi baru saya sesuaikan lagi ya. Bisa Ibu, seperti itu. Nanti Ya. pada awal bulan Desember masih bisa dilakukan perubahan untuk bulan Desember. Ya, terima kasih Pak. Izin Mas Kuku sedikit Mas. Kan Pak. Eh, Sekedar menegaskan kembali aja tuh Mas, terkait dengan jatuh tempo itu, untuk SPM-nya itu sesuai dengan OTP SPM-nya itu ya, Mas ya, SPM-nya itu. Jadi dia tidak dicetak bersamaan ketika kita buat SPP gitu, OTP SPP gitu Mas. Kalau jatuh tempo ikut validasi Pak. Ketika validasi di PPSPM, setuju SPM itu yang membuat Baru tanggal dicetak RPT-nya 2 tanggal hari. SPM. Bukan pada Oh, iya. OTP, bukan pada chat, pada validasi Pak. Jadi ketika validasi Oke. SPM akan terbentuk Oh, iya. RPT 2 hari gitu Pak. Iya. Terus ini Mas, jatuh tempo itu yang 5 hari itu pertama bahwa itu aktif hari kerja dan terhitung 5 hari itu mulai 1 hari setelah di OTP dari Ya, SPP ya, itu kan Mas. ya gitu Pak. Nah, dia hari kerja dan 5 hari itu terhitung 1 hari setelahnya, mulai 1 hari 1 setelahnya hari gitu Mas. hitungnya besoknya gitu. Benar. Oh iya, siap. Oke Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, mungkin saya bahas sedikit tentang TKDN tadi ya. Izin screen. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya belanja pengadaan barang dan jasa nanti untuk melakukan penginputan TKDN ya. Ini menunya masih baru juga. Sini ada juknisnya, nanti akan saya kirim dengan surat yang dari KPPN, catatan informasi TKDN di aplikasi Sakti ya. Jadi pada prinsipnya itu untuk penginputan TKDN ini hanya sekedar pengisian informasi saja, tidak mempengaruhi transaksi ya. Jadi Bapak Ibu hanya mengisikan informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk datanya di sini di Sakti itu berupa BAST ya. BAST, dan pastikan BAST-nya ini sudah divalidasi PPK untuk SPBY dan SPM-nya sudah SP2D gitu ya. Jadi yang sudah tervalidasi oleh PPK dan sudah SP2D gitu perlu diisikan. Nah, untuk data sumbernya di sini BAST nanti diisikan untuk masing-masing BAST untuk informasinya. Bapak Ibu sudah pernah ada yang input mungkin, soalnya kemarin ada yang pernah menanyakan terkait TKDN ini. Untuk modulnya di sini sepertinya belum update ya TKDN. Soalnya saya cek pada hari kemarin masih ada, mungkin hari ini masih di hide gitu ya. Nanti untuk TKDN akan ada di modul komitmen ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pengisian TKDN. Juknisnya ini nanti akan saya kirim di grup sekalian dengan surat dari KPPN ya. Bila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke grup ya untuk pengisian KDN ini. Nanti akan ada di model komitmen di bagian RUH ya. Nah, mungkin sini belum update, jadi belum muncul. Ini cuma ada cetak resume saja. Mungkin terkait TKDN nanti seperti itu aja, cuma pengisian informasi aja ya, sesuai dengan pengadaan. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Mas Koko, Iya, silakan Bapak. izin Pak, benar note. Silakan, Pak, terkait proyeksi ini, apakah seumpama saya punya realisasi, saya yang kasih masuk pertama 500 lebih dari halaman 3 DIPA-nya 549 sekian.
Saya ambil 540. Terus seumpama waktu realisasi dia lebih, apakah saya bisa update atau tidak? Ruang untuk update ada tidak? Gini Pak, untuk yang bulan November ini nanti sampai tanggal 7 nanti Bapak bisa mengisikan sesuai kebutuhan. Nanti mungkin ketika ada perbaikan nanti akan diinformasikan ya, mungkin tanggal berapa ada perbaikan. Tapi nanti ketika bulan Desember, jadi ketika November itu Bapak merencanakan proyeksinya 500 juta, tetapi realisasinya hanya 490 juta. Nanti di Sakti itu akan mengikuti sendiri Pak. Jadi nanti otomatis menyesuaikan dengan realisasi Pak. Jadi tidak perlu diubah untuk bulan November gitu Pak. Jadi ketika sudah lewat Novembernya, sudah masuk Desember, nanti untuk proyeksi bulan November akan mengikuti realisasi gitu. Walaupun kita di November mau lebih? Iya, Lebih dari mau 500? lebih. Oh ya, oke. Paham. Terus Jadi, Pak, oke. Terus Pak, mungkin sebentar di jeda sebentar saya mau bertanya tentang terkait persediaan, tapi ini mungkin ruangnya belum pas. Jadi mungkin sebentar ada waktu saya mau bertanya lewat Zoom, bisa tidak? boleh. Nah, setelah acara selesai Pak. Ya, oke Pak. Baik, mengingatkan kembali nanti Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir kembali ya, cek kembali di chat itu pastikan sudah mengisi daftar hadir, kemudian untuk mengisi survei pelaksanaan kegiatan ini di link yang sudah kami sediakan. Kemudian materi juga sudah kami share di link di bit.ly LLAT 039 gitu ya. Untuk rekaman Zoom-nya mungkin nanti kami upload di YouTube ya, nanti bisa di pastikan kembali untuk rekaman Zoom kegiatan ini. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita cukupkan mungkin ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa bertanya di grup gitu ya, di grup masing-masing wilayah gitu ya yang sudah kemarin kami share. Gitu. Baik, untuk yang selain ini saya tutup dulu acaranya, baru nanya-nanya ya. Yang tanya selain praktis sama RPD nanti saya tutup dulu. Jadi untuk materinya terkait reaksi dan RPD harian mungkin bisa saya cukupkan. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Untuk linknya ada di chat ya. Ini saya share ulang ya. Baik Bapak Ibu, mungkin yang link absen Pak. Link absen di chat ya. Yang atas ya, yang eksternal ya. Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan bisa mendengarkan room Zoom. Terus yang mau bertanya tentang lain-lain bisa bertanya. Oke, Bandar Rote duluan bisa Pak? Silakan Pak. Izin Pak Koko, terkait persediaan Pak. Ya, silakan Pak. Saya kemarin mungkin waktu inputnya jujur saja lelah, mungkin mengantuk Pak. Jadi ada transaksi yang dia punya nomor transaksinya, nomor kwitansinya, dia taruh 280. Saya belum lakukan transaksi beli di persediaan, tapi sudah terlanjur kasih keluar. Tapi memang barangnya waktu bulan lalu itu masih ada sisa 2 barang. Tapi seharusnya nomor kwitansi tersebut saya jangan isi, pakai nomor agenda untuk keluar. Nah, transaksi tersebut saya sudah lakukan keluar dengan nomor kwitansi 280. Sedangkan 280 belum dilakukan pembelian atas kwitansi tersebut. Ketika saya sudah selesai dan sampai setuju KPA, baru saya coba cek mau input, ternyata tidak bisa waktu input pembelian karena kwitansi 280 itu sudah terpakai di nomor kwitansi di keluar, di barang keluar. Jadi waktu mau ambil untuk barang beli tidak bisa lagi. Jadi mungkin dari
kesempatan ini saya minta supaya kalau bisa bantu untuk bisa dibatalkan kembali di transaksi keluarnya. Pembeliannya masih ada BST-nya nggak Pak? BST-nya UP Masih atau masih ada, masih Oh. ada. UP atau BST-nya non masih muncul. UP atau non UP, kontaktual, Pak? UP. UP ya. Berarti pembeliannya masih ada data UP, tapi sudah pencatatan pemakaian atau transaksi keluar, Pak? Pemakaian. Pemakaian. Pemakaian dengan pakai nomor kwitansi tersebut. Untuk nomor kwitansi bisa searching nggak, Pak? Ada validasinya, bisa searching nggak, Pak? Saya pakai hari-hari HP untuk Zoom, tapi beda-beda PC. Terus agak ragu untuk yang validasi itu. Saya cek dulu. Karena sudah terlanjur validasi KPA. Atau mungkin Pak bisa masuk dari user saya kasih keluar di sini untuk bisa dilihat. Boleh, Pak. Saya WA di Pak ya, Iya, yang user sama password. Oke. 5208. Boleh, Pak. Saya suruh WA, Pak, user sama password. Oke. Kwitansinya mana lagi? Papa Yaki Saksi. Maaf Pak, boleh usul? Kalau silakan. boleh dibuatkan video tutorial terkait dengan kegiatan kita pagi hari ini, sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang menjadi kendala, kita bisa langsung melihat ke video tutorialnya. Terima kasih Pak. Baik, mungkin bisa jadi masukan ya, Pak. Bentar ya. Baik, ini saya screen usernya ya. Screen. Nomor berapa Pak tadi? Pak Peter, yang kwitansinya tadi nomor berapa? 280?
Bapak. Yang 280 Pak Kuku, 280. Yang ini Di transaksi keluar. 850. Transaksi keluar. 380. Di sini Di scroll ke bawah, Pak. ini BST Ya. yang ini. Iya, Pak. Itu tidak bisa saya lakukan transaksi beli karena dia punya nomor saya sudah terlanjur pakai di transaksi keluar. Transaksi keluar. Pak, izin Pak Santar, Pak, saya kontaknya. Ya, ya. Ya. Waktu disimpan tidak mau nanti. Ini berapa, Pak? 22, Pak. Itu di jumlahnya 22. Ininya Di langsung isi saja, Pak. Ya, itu barangnya tidak ada lagi karena dia sudah di luar. Nanti keterangannya ada, Pak, waktu mau simpan. ini harusnya ininya belakangnya berapa, Pak? 001 ini berapa? 0011, Pak. Barang. Dia barang pensil, Pak. Pensil. 100 ini ya. Iya. Nanti ketika klik tambah baru bisa. Ketik di transaksi keluar. Ini yang paling akhir, Pak. Nah, itu. Itu ada barang yang sama waktu sisa bulan lalu. Jadi dia sudah kasih keluar. Tapi tanggalnya itu yang saya ini. Keterangannya salah. Maksudnya ini yang saya lakukan mau beli, tapi izin Pak, mohon maaf izin saya sampai ngantuk kemarin jadi tidak sempat lihat betul di posisi mana saya ambil. Saya harusnya di posisi transaksi keluar masuk. Karena nomor kwitansi tersebut sudah diambil, makanya begitu. Mungkin ini perlu saya cek lebih lanjut, Pak. Nanti mungkin kalau ini saya tiketkan dulu, Pak. Nah, ini siap, Pak. Saya infokan aja tiketnya ya, Pak. Iya. Takutnya ini kalau tidak dilanjutkan berarti nomor kwitansi ini tidak didetilkan, nanti muncul di itu, Pak. Tidak bisa tutup persediaan. Paling gitu dulu, Pak. Siap. Makasih, Pak ya. Bapak Ibu yang masih di room Zoom, kalau misal mau live silakan ya. Ini karena kita sudah ganti topik ya. Jadi untuk yang perencanaan kas sama RPD sudah selesai. Jadi kalau sudah ada pertanyaan bisa live Zoom ya. Mungkin ini hanya menjawab pertanyaan yang di luar topik tersebut. Oh ya, jangan lupa absen ya, Bapak Ibu. Dari Balmon tadi ingin bertanya, silakan. Ya, silakan.